Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa di mana saja Anda berada, sahabat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Bulan Ramadan bulan berkah. Bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Maka kita dalam Kamus Indonesia sering diadakan yang namanya Nuzulul Quran, yaitu malam diturunkannya Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang artinya bahwasanya bulan Ramadan, bulan di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas mengenai petunjuk-petunjuknya dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Banyak riwayat menyebutkan turunnya Al-Quran pada tanggal malam 17 Ramadan. Ada juga yang mengatakan turunnya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Maka sesungguhnya bulan Ramadan bulan yang berkah, diturunkannya Al-Quran, nuzulul Quran. Maka bagaimana Al-Quran itu turun? Dalam satu riwayat bahwasanya Al-Quran turun ke Lauhul Mahfuz sekaligus 30 juz. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah dari Lauhul Mahfuz turun ke langit dunia juga sekaligus 30 juz. Yang ketiga adalah turunnya Al-Quran yang turun kepada Nabi besar Muhammad SAW, itulah berangsur-angsur sesuai dengan kejadian pada masa Nabi besar Muhammad SAW, yaitu selama 23 tahun. Sahabat iman, di mana saja Anda berada, turunnya Al-Quran, kita ketahui nuzulul Quran, maka kita bicara adalah hikmahnya. Bagaimana fungsi Al-Quran kepada diri kita sebagai manusia umat Islam. Apakah kita umat Islam benar-benar Al-Quran ini menjadikan pedoman hidupnya, atau hanya hiasan saja, atau hanya sebagai saat syarat akad nikah atau dan sebagainya? Ataukah hanya kita membaca Quran malam Jumat saja surah Yasin atau yang lainnya? Maka kita harus memahami bersama Al-Quran 30 juz. Kita baca semua isi kandungan Al-Quran. Maka fungsi Al-Quran mesti kita ketahui. Yang pertama adalah Al-Quran adalah cahaya bagi manusia untuk menerangi kehidupannya di dunia dan akhirat. Maka Al-Quran ini menjadi cahaya nur bagi dia, orang-orang yang mau membaca Quran. Penerang bukan berarti seperti lampu, tapi lampunya, cahayanya adalah menerangi hatinya. Hatinya menjadi damai, hatinya menjadi bersih, hatinya menjadi orang-orang yang lembut hatinya.
Inilah cahaya bagi manusia menerangi kehidupannya di dunia dan akhirat. Surat An-Nisa ayat 174. Nurun mubina, cahaya yang terang benderang, yaitulah Al-Quran. Lalu yang kedua, fungsi Al-Quran adalah Al-Quran sebagai penyemangat dan jiwa yang selalu hidup dalam diri seorang untuk melakukan kebaikan dan dakwah. Maka orang-orang yang konsen dalam hal dia pedomannya adalah Al-Quran, maka Al-Quran ini menjadi penyemangatnya. Maka jiwa dia selalu hidup dengan dia selalu membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, menghafal Al-Quran. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketenangan, memberikan satu petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dia senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Lalu yang ketiga adalah bahwasanya Al-Quran fungsinya bisa menjadi obat dari segala penyakit, baik penyakit fisik maupun non-fisik. Saat ini kita memang kalau kita sakit pergi ke dokter, itu benar syariatnya. Namun ada hal yang penting, terkadang kita penyakit berasal dari pikiran kita. Maka orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, Allah memberikan sakinah, ketenangan. Dengan ketenangan maka dia berangsur-angsur penyakitnya akan sembuh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam Quran surat Fussilat ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwalladzina amanu hudaw wa shifa. Bahwasanya katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar atau obat bagi orang-orang yang beriman. Maka kita yakin bahwasanya Al-Quran juga berfungsi sebagai penawar atau obat buat kita umat Islam. Baik kita jika mempunyai penyakit fisik maupun penyakit non-fisik. Kalau kita mempunyai keresahan dalam hidup ini, ada gangguan di dalam rumah tangga kita, ada gangguan jin dan sebagainya, maka mungkin di rumah kita tidak dibacakan Al-Quran. Karena Rasulullah SAW menyampaikan rumah yang tidak dibacakan Al-Quran seperti kuburan. Kuburan itu sepi, menakutkan dan sebagainya. Maka wajar jika umat Islam itu rumahnya terkadang panas, rumahnya terkadang sering pertengkaran rumah tangga dan sebagainya. Maka mulai saat ini kita bertekad, hidupkan Al-Quran di dalam rumah kita sehingga menjadi obat buat diri kita. Dan yang keempat, fungsi Al-Quran adalah menasehati dan menjadi terapi mental bagi manusia. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat Yunus ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, wahai manusia, sungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan menyembuhkan bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada manusia dan petunjuk bagi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka dengan nuzulul Quran ini kita ambil hikmahnya. Jangan hanya kita peringati saja, namun maknanya bahwasanya Al-Quran itu luar biasa. Berikan kita ketenangan, berikan obat kepada kita, berikan semangat dalam kehidupan kita, memberikan petunjuk kepada kita. Maka mulai saat ini terus kita bertadarus Quran, perbanyak membaca Quran, mempelajari Quran, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat kajian Ramadan kita kali ini, agar kita benar-benar memperhatikan pedoman hidup kita umat Islam, yaitu Al-Quran.
agar kita selamat di dunia dan akhirat, agar kita mendapatkan ketenangan, karena Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah, membaca Al-Qur'an, hati kita tenang. Orang yang gelisah mungkin jarang baca Quran. Orang yang hidupnya resah mungkin kurang baca Quran. Maka mari saat ini kita perbanyak, mulai kembali kepada membaca Quran. Kurang lebih mohon maaf. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan baca doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.